Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Dan tak lupa saya ucapkan selamat tahun baru juga dengan semangat baru. Izin saya sambil duduk saja ya. Pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk sama-sama melaksanakan rapat evaluasi dan pastinya melahirkan generasi penerus yang tentunya kita harapkan akan lebih baik dari kita. Jadi tujuan dari kita berkehidupan selain kita percaya ada akhirat, juga kita harus meninggalkan generasi yang lebih baik dari kita. Kalau kita tinggalkan generasi yang lebih buruk, berarti tidak gagal dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang manusia yang berkehidupan dari lahir sampai dengan meninggal. Maka urusan akhiratnya ada, tapi urusan dunianya Anda tidak bisa meninggalkan begitu saja. Hari ini kita sama-sama berpikir kita harus meninggalkan generasi yang lebih baik dari kita. Dan itulah inti nanti dari rapat evaluasi, supaya pendidikan yang kita laksanakan di rumah sakit, di institusi Bapak Ibu semua bisa berjalan dengan baik. Yang saya hormati jajaran Komkordik, ini ada Dr. Gafar, Bu Linda Warni, Dr. Heni, nanti mungkin menyusul Ketua Komkordik Dr. Asriuddin. Kemudian yang saya hormati tentunya para mitra kerja, para mitra kami dari berbagai universitas ya, ada dari fakultas ya, dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dari HKBP Nomensen, dari Medistra, dari Politeknik Medan, dari mitra-mitra kerja yang lain, malah ada yang dari dari Bandung, dari Surakarta dan Denpasar Bali. Ya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan rapat koordinasi ini memberi nuansa terbaru bagi kita ya di 2024 ini. Kenapa saya nyatakan harus ada nuansa terbaru? Perundang-undangan ataupun peraturan terkait dengan pendidikan kesehatan sudah banyak sekali mengalami perubahan. Ya, untuk Kabupaten Deli Serdang sendiri sudah ada 2 fakultas kedokteran yang berdiri hadir di Kabupaten Deli Serdang ya. Selain dari Medistra, tentunya dari teman-teman dari Muhammadiyah TK UMSU yang juga memang melaksanakan dan domisili banyak di Kabupaten Deli Serdang. Itu saja baru lokal ya, belum kita bicara tingkat tatanan regional, nasional, sampai mungkin ke internasional ya. Kita sendiri seperti yang saya sampaikan bekerjasama dengan FK UMSU telah menyelesaikan pendidikan koasisten 2 universitas luar negeri ya, Hubei University sama Anhui University Beijing. Mereka melaksanakan koasisten di sini kurang lebih 1 tahun 8 bulan kan. Dan posisi mereka juga kita pantau, mereka sedang menyelesaikan tugas akhir, malah udah banyak kembali ke daerah masing-masing untuk melaksanakan UKDI, penyesuaian segala macam. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kita asal-asalan. Anda bisa bayangkan kalau kita lalai, ya. Atau Anda bisa bayangkan kalau kita lebay, aduh bahaya, ini susah segala macam. Maka nggak ada yang semua itu. Ya, siswa didik yang ada di sini juga pasti terlantar. Saya pastikan. Ada beberapa hal yang masih kurang. Tentunya kami mohon maaf, saya selaku pimpinan dari Rumah Sakit Dr. Anus Haji Ali Tambunan yang melaksanakan pelayanan dan pendidikan, pasti banyak kekurangan. Ada beberapa evaluasi nanti bisa dipaparkan oleh teman-teman Komkordik, dan saya selalu bukan setiap minggu atau setiap bulan, setiap hari saya memonitor langsung peserta didik tanpa kecuali, bukan hanya siswa-siswa kedokteran, sampai ke akademi-akademi ataupun yang hanya sekedar mengambil
penelitian itu kita pantau betul. Sekilas kita akan kembali mengingat visi dan misi Rumah Sakit Esa Sudibyo Tambunan kami. Yang pertama, visi adalah menjadi rumah sakit pendidikan yang berdaya saing dengan mengutamakan pelayanan profesional, inovatif, berbudaya menuju rumah sakit berstandar internasional tahun 2024 dengan misi yang pertama meningkatkan profesional SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan penelitian secara berkesinambungan. Kemudian mengembangkan pelayanan unggulan dengan meningkatkan daya saing serta membangun jejaring dengan institusi lain dalam pelayanan kesehatan. Nomor ketiga, menempatkan rasa kemanusiaan serta pengabdian masyarakat dalam pelayanan masyarakat. Kemudian yang keempat, menyediakan sarana dalam mendidik mahasiswa fakultas kedokteran menjadi dokter yang memiliki kompetensi medik, kepekaan sosial, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Seperti kita lihat bahwa rumah sakit kita, walaupun rumah sakit daerah ini punya tujuan utama pelayanan, tapi karena kita sudah menjadi terintegrasi rumah sakit pendidikan, maka visi dan misi kita berkolaborasi antara pendidikan dan pelayanan. Next. Kemudian landasan hukum kita untuk melaksanakan rumah sakit pendidikan berdasarkan Permenkes 31 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan pemerintah nomor 23 tahun 2015. Itu memang sudah ada listnya. Hanya memang selama ini sehari-hari kita tidak merampungkan dan merekapitulasinya. Jumlah capaian targetnya itu. Oke, lanjut dibalikkan ke tadi, Bu. Yang ke tadi. Yang ketiga, pengabdian masyarakat. Kebetulan kan kita ada beberapa peserta didik. Pengabdian masyarakat yang kami sampaikan tadi, yang kami lakukan triwulan alias 4 kali setahun itu biasanya kami lakukan kepada fakultas kedokteran. Tapi tahun ini kita berkolaborasi dengan peserta didik lainnya. Contohnya apa? Sederhana saja, misalnya screening tumbuh kembang bayi, anak, dan balita gitu. Nah, screening tumbuh kembang bayi, anak, dan balita kan bukan hanya dokter saja di situ yang bisa menilai meriksa, tapi juga bagian kebidanan, mungkin melakukan pemeriksaan antropometrinya, atau bagian gizi, memberikan edukasi mengenai gizi balitanya. Nah, itu yang akan coba kita kolaborasikan. Jadi momen tertentu yang dilakukan 4 kali setahun ini kita maksimalkan dengan melakukan kolaborasi antar peserta didik. Kalau ditanya apakah ini tuntutan? Iya, diakreditasi ini tuntutan. IPE dan IPC serta kolaborasi pengabdian ini memang menjadi tuntutan. Oke. Yang terakhir, ini pelaksanaan penelitian peserta didik yang berkolaborasi. Seperti yang kita sudah tahu bersama-sama bahwa rumah sakit pendidikan seharusnya punya program khusus untuk penelitian. Jadi ingat, penelitian itu bukan hanya untuk dosen kita aja ya Bu, peserta didik kita juga harus ikut membantu dalam penelitian. Kalau di UMSU sudah pernah kemarin dilakukan begitu, masalahnya di peserta didik lainnya belum pernah kita coba. Dan inilah rencana yang kita coba di tahun ini. Mungkin kita ambil sampel dari peserta dari Magistra, ya. Oke, selanjutnya Liz. Ini yang tadi saya sudah sampaikan, lanjutnya. Nah, inilah kita bilang aplikasi kita. Jadi di aplikasi ini yang paling terakhir, yang paling utama, slide kita. Aplikasi kita sekarang adalah aplikasi yang berorientasi pada standar kompetensi. Jadi tidak ada lagi uraian kegiatan, melakukan visit, mendampingi poli, nggak bisa lagi gitu. Dia bentuk option, izin ya, kecil sekali, ada poin-poin. Ini kami buat panel tersendiri, namanya follow up kasus. Di sini ada tanggal, di sini inisial pasien, nomor rekam medis, di sini nama dosen pembimbing, di sini daftar area. Daftar area yang seperti kita bilang tadi di kedokteran ada 2 ya tuntutannya, untuk mengetahui kasus dan untuk mendapatkan keterampilan. Nanti pilihannya ada 2, kasus atau penyakit atau keterampilan. Begitu dia isi nanti misalnya penyakit, maka daftar penyakitnya ini akan muncul semua. Dia tinggal pilih. Misalnya ini angina pectoris, mengenai itu kasus. Untuk melakukan penelitian, skripsi kan termasuk penelitian ya. Itu ada retribusi. Retribusi itu kalau di kita Bu, itemnya sudah termasuk di Perda Bu. Jadi kalau di Perda, mohon maaf, bukan institusi kita, bukan diklat lagi yang mengelola, sudah dari pendidikan. Jadi contohnya Bu ya, kalau misalnya ada mahasiswa S1 mau penelitian di tempat kita, retribusi S1-nya dia 100.000. Terus dia mau ngambil data nih Bu, misalnya jumlah 200.000 ya, sorry 200.000. Kemudian dia mau ambil data jumlah pasien yang mendapatkan, misalnya Bu, dia LBO misalnya ya, suplemen itu mungkin itu yang berhubungan topiknya. Nah, itu kenakan lagi 75.000 Bu. Oke. Dan sekarang Bu, saatnya kita sebenarnya ya,
setiap penelitian di rumah sakit itu harus punya komite namanya ethical clearance. Jadi itu yang mungkin agak jadi lebih berat. Itu biayanya 325 Bu. Jadi kalau Ibu tanya, apakah itu tadi saya bilang, apakah itu jadi berkendara? Memang berkendara Bu. Makanya saya selalu bilang sama Ibu Linda, Bu, kita nggak apa-apa ya kalau penelitian yang nggak ada, kalau yang dari luar ya. Kalau ini kan makanya kita mau dari dalam, karena kalau dari dalam saya bisa apa ya istilahnya pendanaannya bisa disebut rumah sakit. Jadi nggak perlu. Tapi kalau dari luar Bu, etikanya memang setiap penelitian harus ada ethical clearance-nya dan harus ada biayanya. Hanya memang biaya kita belum dipisahkan antara S1, D3, S2, S3, belum ada pula sebenarnya. Jadi saya datang sudah begitu, peraturannya kalau diubah, peraturan itu kan kita nggak bisa ubah. Ya. Awal saya bilang, besar kali saya bilang, kalau anak D3 mau ngambil 600.000 ya Bu pikir juga ya Bu, retribusi udah, pengambilan data udah, ethical clearance-nya udah, kena hampir 600.000 ya berat. Tapi kalau seorang S3 mau ngambil tesis dia dengan segitu, saya yakin nggak berat. Jadi itu yang mungkin ke depannya, tapi mohon maaf karena ini namanya peraturan Bu. Kalau kita mau ubah, ada jangka waktunya. Saya tahu itu memberatkan. Nah, oke, jadi mohon maaf ya Bu kalau itu bilang masalah pendanaan, tentang masalah tadi apakah duit itu bisa di apa ya istilahnya? Kan nggak boleh utang dulu gitu ya. Kemudian mungkin ada yang bilang kalau misalnya di tempat kita mau melakukan penelitian itu ada seperti jaminan mungkin ya, jaminan maksudnya Bu. Kalau jaminan gini, ini asal muasal ceritanya begini Bu. Jadi sebenarnya peraturan kami kalau melakukan penelitian di tempat kita, hasil penelitiannya harus diberikan ke kami. Dan pada kenyataannya dari 100, misalnya dari 100 orang yang meneliti, 20%-nya tuh nggak ada sampai. Dia keluar sedikit misalnya data, ambil ini segala macam, udah keluar gitu aja. Sebenarnya itu sudah menjadi ketentuan lah ya. Kalau kita meneliti di tempat orang ya kasih hasil penelitiannya. Permasalahannya Bu, kalau nggak ada jaminan, nggak ada. Kami punya itu ada KTP sih, udah kami ini kayaknya, udah kayak pengurusan dukcapil kan. Kami tahanin yang nggak diambil Bu. Padahal itu sekelas KTP, identitas diri, SIM juga, tetap juga nggak diambil. Jadi bingung kami sebenarnya bagaimana cara kita supaya mereka menyerahkan karya ilmiahnya. Lah hanya untuk begitu saja pun susah, kok lain-lain. Jadi gitu. Tapi mohon maaf kalau masalah penjaminan, coba nanti kami pikir lagi cara lain lah. Karena kami udah tahan KTP, tetap juga. Kartu SIM juga gitu. Kamu kartu keluarga ya Bu, nanti kita dicabel urusannya. Jadi ya itu Bu, nanti coba kami terang lebih dalam lagi mengenai biaya, mohon maaf Bu, karena peraturan tidak bisa diubah. Ada jangka waktu tentunya, tapi niatan saya sih memang gitu. Kita klasifikasikan lah, sama seperti di tempat lain. D3, S1, S2, S3 itu beda-beda. Begitu kena ethical clearance 325 memang habis Bu. Itu yang kita agak berpikir sebenarnya. Terima kasih, silakan Ibu Linda. Terima kasih. Mungkin ya masukan dari saya ya Bu. Itulah harusnya ada pertama komunikasi kita, kemudian harus ada juga Bu dari kampus itu seperti peraturan Bu. Saat meneliti tersebut ada dari beberapa institusi malahan hanya surat balasan izin penelitian aja sudah cukup. Ya Bu, seharusnya untuk meneliti itu dikatakan telah selesai, seharusnya ada surat dari lahan penelitiannya ya kan Bu. Banyak di sini kami lihat, makanya mereka tidak balik ya karena dari kampusnya sendiri tidak menuntut untuk meminta surat setelah selesai penelitian. Itu yang sering kali mungkin jadi loss seperti itu aja ya Bu. Jadi kayak kami di Rumah Sakit Umum Dr. Hansus Haji Amri Tambunan Bu sudah komitmen dengan ketua komponen kita yang kebetulan kepala kadis kesehatan ada di Serdang. Kita tidak perlu banyak-banyak yang di sini meneliti, tetapi yang memang meneliti di sini yang serius itu yang kita terima gitu. Kalau memang meneliti di sini sulit Bu, tidak mungkin dari UGM, WHO ataupun dari Yogyakarta sana mau meneliti di rumah sakit kita, karena mungkin mereka melihat di sini dukungan dari pihak rumah sakit dan legalitasnya tubuh ada. Kenapa di sini kita ada pembayaran dengan 325 itu komite etik itu memang jalan di sini Bu. Jadi peneliti itu dilindungi. Jadi
Jujur Bu, untuk mungkin tadi lupa kami tampilkan untuk jumlah penelitian di sini Bu sangat memang menurun dari tahun ke tahun ya. Karena kalau tahun dulu sebelum mungkin kami di Diklat ini los-los saja Bu, itu meneliti hanya surat masuk, kemudian ada surat boleh izin meneliti, jadi nggak ada perlu kita bertemu ya. Kami biasanya kalau ada permohonan penelitian itu kami bertemu dulu dengan peneliti. Si peneliti wajib presentasi ke kami bagian diklat. Apabila data itu memang ada dan memang dia serius untuk meneliti dan memang persyaratannya itu peraturan di sini diikutin, itu baru kita lanjut. Nah itu Bu. Kemudian untuk yang jaminan tadi Bu, itu sudah kita upayakan KTP seperti yang tadi dibilang sama Dokter Heni, itu juga dianggap tidak mampan ya Bu ya. Itu yang kami heran, apalagi ya apa yang cuman itulah salah satu jalannya tadi, mungkin yang Ibu dari Poltekkes nanti bisa sampaikan ke kampusnya, bahwasanya itu kita buat peraturan Bu, bahwasanya apabila surat penelitian itu memang dianggap itu sah menelitinya apabila sudah ada surat dari institusi yaitu rumah sakit kita mengeluarkan bahwasanya setelah ada pertanyaan, kiranya mohon angkat tangannya biar dijawab langsung. Ayo, ada Bapak Ibu? Zoom siapa tahu ada juga sih. Yang dari Zoom, Siapa enggak? ada yang mau bertanya via Zoom? Mau diskusi. Dipersilakan Bapak Ibu, siapa tahu ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Dari Bapak biasanya dari Dinamita ya. Jadi kalau misalnya tidak tercapai dari hasil evaluasi, apa yang akan dilakukan? Apakah dari pihak institusi rumah sakit, dari mahasiswa nyata kendalanya, kira-kira apa yang sudah dipikirkan? Dan kemudian yang kedua dari tentang penelitian ini sangat baik sekali, karena memang sangat diharuskan itu ya penelitian oleh dosen. Jadi akreditasi setiap institusi itu memang mengharuskan dosen ini juga melakukan penelitian. Tetapi dengan waktu yang sangat singkat bagi mahasiswa dalam setiap stase mungkin atau setiap departemen tidak panjang waktunya. Apakah sudah dipikirkan bagaimana cara untuk melakukan penelitian tersebut? Ya, terima kasih. Itu nggak apa-apa ya. Yang pertama mengenai evaluasi, mungkin sebagai konfliknya begini saja saya ambil contoh ya. Kebetulan yang paling saya perhatikan, satu lagi. Untuk anak didik koas, biasa setiap minggu hari Sabtu, setiap minggunya di hari Sabtu kami ada namanya pemeriksaan kegiatan dan buku jaga. Itu yang melakukan saya dan Dr. Jafar. Jadi kami lihat biasanya inputan mereka di aplikasi. Dari inputan di aplikasi kami lihat, kami izin ya Bu ya karena Ibu dengan itu. Yang paling agak sering berkendala itu di radiologi. Jadi kalau Ibu tanya bagaimana pencapaian radiologi, jadi begitu saya lihat bahwa mereka punya logbook, beda ya. Logbooknya hard copy, jadi saya bisa lebih gampang lihatnya. Jadi yang tadi daftar-daftar kompetensi dan kasusnya mereka ada hard copy-nya, langsung saya bisa lihat. Jadi saya lihat contohnya. Ini kenapa tidak dilakukan? Jawabnya gini. Ini tidak BNO misalnya. Ya, mohon maaf ya kalau misalnya tidak ada yang tidak dokter, kurang pengertian. Ini kenapa tidak dilakukan BNO? Jawabannya karena tidak dilakukan lagi di rumah sakit ini, Dok. Nah, yang begitulah yang kita seharusnya cukup tahu. Jadi kalau tidak dilakukan lagi, apakah menjadi target kompetensi kita atau tidak? Gitu. Misalnya begitu. Atau yang satu lagi misalnya farmasi lah, jangan kedokteran aja ya, farmasi saya lihat kompetensinya salah satunya adalah melakukan dispensing steril. Dispensing steril itu kan bisa obat kemoterapi dan lain sebagainya. Tetapi begitu kami lihat kenapa tidak dilakukan dispensing steril yang di ini, karena kita belum layanan kemoterapi nggak ada, tapi kan dispensing steril itu tidak hanya kemoterapi, larutan pekat yang digabung saja pun termasuk dispensing steril, dan itulah yang kami lakukan. Jadi begitulah, dicari solusi jalan tengahnya. Jadi kalau misalnya tidak dilakukan, misalnya yang tadi saya bilang USG, mohon maaf ya Bu ya, radio internet kembali ke AFK ya, USG misalnya, USG setahu saya di logbooknya Ibu itu USG-nya kompetensinya ada di tingkat 2 ya, levelnya level 2. Sebenarnya level 2 itu interpretasinya bahwa mahasiswa itu mampu kalau di tingkat 3, 3, 4, kalau level 2 dia cukup melihat kemudian merujuk. Kita tanya nanti ke peserta didik kita, kenapa USG tidak kamu lakukan misalnya? Kayak tadi saya bilang, Bu, mohon maaf, dosen kita kan terbatas.
cuma 1 orang 2 kali masuk. Disitulah komitmen kita bersama. Kalau gitu dok, kami minta dari kampus untuk 5 orang peserta didik kami, sebelum dia keluar dari radiologi, maka USG-nya setiap orang 1 hari ikut. Gitu. Jadi programnya harus kerjasama kita, Bu. Kalau ibu tanya sekarang, apakah radiologi kita USG? Ibu tahu tidak? Tidak. Ikut dia? Tidak. Jadi itu makanya saya bilang, kadang-kadang saya mohon maaf ya, teman-teman, lebih perhatian kita dibandingkan institusinya. Kadang saya merasa begitu, mohon maaf aja. Jadi yang begitu saya sampai apa yang mau kita lakukan, apa kita buat, kita atur jadwalnya supaya dia dapat kompetensi yang memang harus didapatinya. Nah, kemarin kita koordinasi ke dokter Gafar bilang ke dokter radiologi kita, walaupun beliau masuk 2 kali seminggu, itu tidak menutup kemungkinan sebenarnya. Jangan waktu pas beliau tidak datang, diajar USG nggak mungkin. Tapi begitu beliau datang, kita regulasikan siapa-siapa pesertanya. Jadi kalau ditanya bagaimana evaluasi kompetensinya, nanti saya bilang, item per itemnya itu kita kalkulasi. Kalau ada kompetensi yang hampir rata-rata peserta didik kita tidak dapat, maka 2 penyebabnya. Kalau nggak dari kami, dari peserta didik. Kalau dari kami, otomatis kami lah yang bantu cari jalan tengah supaya tetap dapat. Contohnya yang sederhana tadi saya bilang, pemeriksaan kayak apa ya saya bilang, THT lah misalnya, korpus alien, pengangkatan korpus alien misalnya benda asing masuk, itu sebenarnya kompetensi, keterampilan. Dan seharusnya di dalam kompetensi kita ini itu levelnya ke-4 malahan. Tapi kita tanya, apakah mereka pernah melakukannya? Apakah pernah mereka mendapatkannya? Kalau mereka tidak dapat, kita cari jalan tengahnya. Jalan tengahnya bagaimana? Misalnya tadi saya bilang, kalau dibilang manekin di kampus pun sudah ada manekin ya kan. Tapi begitu ada kasus misalnya di IGD atau waktu dokternya datang, ya peserta didiknya diikutsertakan. Mungkin yang tidak bertugas saat itu ya dipanggil juga buat yang belum pernah mendapatkan kasusnya. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada dapat kasus dia jangan lagi mengikuti hal yang sama. Kita rotasikan yang sudah dapat kasus keterampilan tersebut. Kalau kasusnya pas pasiennya itu ada yang sama, ya jangan itu lagi, dirotasikan lagi. Kan peserta didik banyak, 10-15 orang sekali masuk stase. Gitu. Jadi kalau ditanya solusinya apa Bu? Sangat bervariasi tergantung penyebabnya apa. Itulah jawabannya. Jadi kami mohon, memang kesulitan kita untuk melihat itu satu persatu memang cukup sulit. Tapi harapan kami kalau sudah terkomputerisasi, terrekapitulasi begini, kita tahu item-item mana yang pada kenyataannya memang tidak didapat. Dengan begitu kita tahu sebenarnya dari target yang disampaikan oleh Kemenkes ini, sebenarnya berapa sih yang sudah kita berikan? Sampai enggak 50%. Begitu tidak sampai, sama-sama kita evaluasi. Kalau dibilang evaluasinya bagaimana Bu, kemungkinan besar nanti evaluasinya kita berkolaborasi, tidak mungkin dari kami aja. Itu. Kalau iya, oke. Untuk penelitiannya tadi saya bilang Bu, izin ya Bu ya. Sebenarnya kan kita tahu nih penelitian ini kan nggak hanya penelitian kohort ya, ada deskriptif, jadi penelitian kan gitu ya. Kalau untuk deskriptif, sedangkan anak skripsi saja dari kampus lain itu datang ke tempat kami skripsi, datang 1 hari buat, minta data diambil rekap jadi. Gitu. Jadi jenis penelitiannya yang mungkin kita pilih supaya tidak makan waktu, efisien, tapi memang outcome-nya ada. Ingat, kalau untuk anak-anak peserta didik tidak mungkin kita anggap analitik gimana, repot, nggak mungkin. Sudah pasti tidak mungkin. Tapi sekedar deskriptif saja itu bisa menjadi suatu penelitian. Mohon untung-untung kalau ibu bapak sekalian punya jurnal yang terakreditasi supaya nanti hasil-hasil dari penelitian anak didik ini bisa dipublikasi. Sederhana, yang kedua sudah mulai ada peningkatan, jadi dalam hal laporan sudah baik saya melihat. Nah yang kedua tentang kami juga tanya sama mahasiswa apa kendala selama PKL di sini. Mereka bilang, Bu kami di sini sangat ketat gitu, mulai dari awal masuk sampai ke kami pulang gitu. Bahkan tadi sudah Ibu sampaikan 1 hari kalau kami nggak masuk kami dikasih skor untuk 1 minggu, itu memang terjadi gitu. Mungkin dalam kasus-kasus tertentu, tapi itu sangat membantu untuk disiplin mahasiswa. Jadi kami terima kasih untuk itu, biar mahasiswa juga tahu atas tanggung jawabnya selama di sini. Nah, mungkin saran kami Ibu untuk
Yang pertama itu adalah asrama, mungkin tempat tinggal. Apakah memungkinkan apabila mahasiswa kita bisa tadi saya dengar dari Bapak Direktur ada syarat untuk membuat tempat tinggal ya gitu ya. Mungkin itu baik lah. Karena mahasiswa kita kan di sejarah kan jauh juga ke sini, pasti ngambil kos di sini ya Pak selama 2 bulan gitu. Jadi usulan kami siapa tahu ke depannya itu bisa terlaksana. Nah yang berikutnya tentang aplikasi tadi mau saya tanya, yang aplikasi yang Ibu tampilkan itu apakah hanya untuk dokter ya Bu ya? Apakah tidak ada? Nah seperti itu. Kalau ada itu lebih bagus lagi. Jadi kita juga dapat data dari Ibu bagaimana perkembangan kompetensi, apa yang sudah tercapai, apa yang belum. Jadi bisa ada sinergis dari pekerjaan kita. Terima kasih Bu dari saya. Ini di laporan itu di morning report dia punya pressure tersendiri. Kenapa? Karena bagian diklatnya ikut langsung dan ikut bertanya. Mau tidak mau si I-nya yang mungkin sudahlah tidak apa-apa setelah presentasi. Begitu dia tidak tepat, dan itu sudah kami lakukan berbulan-bulan ini ya Bu ya. Begitu tidak tepat, itu berhasil mereka mengubahnya semua. Jadi kenapa kita jangan berpikir bahwa seminar akhir itu adalah tiba-tiba muncul bagus, enggak. Itu perlu proses dan itulah salah satu yang kami lakukan Bu. Setiap laporan kasus mau dia atom Ibu tahu ya Bu ya, bagian membetulkan EKG gitu. Saya sebenarnya mohon maaf, saya itu nggak ngerti, tapi mau nggak mau karena saya ikut, saya baca sedikit lah. Itulah. Jadi waktu dia presentasi, kami pasti bertanya. Kalau untuk yang medis itu kan yang non medis ya. Kalau yang medis, farmasi, gizi, saya selalu bilang. Saya selalu bertanya di awal, tahu kenapa deh? Pertama, saya mau bilang bahwa kalau yang saya tanyakan itu saya tahu jawabannya, maka kalian sebagai profesinya seharusnya lebih tahu. Jadi yang saya tanyakan bisa saya pastikan itu adalah pertanyaan-pertanyaan dasar. Membuka pengetahuannya dulu. Bahwa misalnya contoh sederhana. Jadi saya bilang, laporan itu kita jangan berpikir seminar akhir itu tiba-tiba langsung enggak. Karena itu dibiasakan memang. Jadi kalau seorang apoteker dia bisa seminar akhir di akhir, itu harus 2 kali morning report. Baru bisa seminar akhir. 2 kali morning report itu caranya gitu Bu. Begitu dia maju presentasi, saya tanya, misalnya kasus ya kan, pasien kasus asma DM tanpa apa gitu kan. Saya bilang, dari mana kamu tahu pasien ini sakit paru-paru? Nanti dia bilang, oh iya dok, dari radiologinya, ini ronsennya. Dari mana kamu tahu obatnya harus ini? Karena ini dok gambarnya TB. Yang kami tahu sebagai informasi, obat TBC itu ini. Jadi nggak sekonyong-konyong apa efek samping obat TB, nggak gitu. Jadi tadi saya bilang sama peserta didik kita bahwa itu kebiasaan. Jadi setiap morning report saya pastikan kami dari diklat, walaupun orang cuma ini aja, pasti ikut. Walaupun ada beberapa, mati lah kalau dokter ini ikut. Tak apa ditanya-tanyainnya. Sebenarnya bukan tak apa, cuma pertanyaan dasar yang mungkin tidak kepikiran sama dia. Saya bilang, kalian tidak mungkin bisa mengobatin orang kalau penyakitnya saja kan nggak mengerti. Jadi yang begitu-begitu Bu, tadi saya bilang, kalau Ibu bilang laporannya bagus, saya bisa bilang itu bukan hanya karena kebetulan bahwa si Ayu sangat berperan penting di situ. Kenapa? Karena kebetulan kami dari diklat yang mengharuskan setiap pertemuan apapun, kami bagian diklat harus ikut. Bukan hanya mengikuti, tapi bertanya juga. Jadi biasanya si Ayu itu punya pressure tersendiri dia. Kalau orang diklat ikut, kelihatan kemampuan anak didik itu udah sampai mana gitu. Itu Bu yang pertama. Yang ketiga tadi Bu mengenai benar dia nggak ada Ibu ya. Aplikasi yang kami tampilkan itu Bu, untuk saat ini kami fokus kedokteran dulu, mohon izinnya Bu. Tapi kalau tidak pun misalnya Ibu peserta didik yang lain, kami mau terapkan yang seperti saya terapkan semalam. Itu baru sekali nih terjadi Bu, semalam baru saya coba terapkan. Yang tadi saya bilang, semua peserta didik masuk ke sini itu pretest. Pretestnya itu bersamaan, ada multiple choice, ada essay. Multiple choice atau essay itu kami ambil dari ujian kompetensi masing-masing ada ya, saya nggak tahu kalau ujian apa namanya. Ya, begitu kami ambil soal, kami anggap itu bagian dari kompetensi. Nanti selesai dia kami proseskan kembali dengan soal yang sama. Kalau seandainya tadi saya bilang, kalau seandainya dia tidak mengalami peningkatan signifikan, misalnya nilainya 30, selesai dari sini 50, berarti enggak. Tapi kami 50% peningkatan. Itu sudah jadi target kami. Di internal kami sudah komitmen itu. 50% dan keluar dari sini harus ada peningkatan. Jadi kalau pretestnya dia 30, keluarnya harus 10. Itu.
Jadi itulah mungkin mau izin kalau dibilang kompetensinya dari mana. Walaupun sehari-hari kami lihat ada logbook kompetensi itu, mohon maaf kalau saya pribadi Bu, saya nggak bisa nyontokannya Bu. Kompetensi segala macam, karena kebetulan di kami memang sudah ada bukunya Bu. Jadi kedokteran itu lebih enak. Bukunya itu per item, per detail. Minta tolong ke Macan mau buatkan bagian-bagiannya, ya tinggal kami input aja datanya. Nah, kalau di buku kebetulan kurang kegiatannya banyak kali saya lihat bahasa-bahasanya. Jadi kalau saya lihat satu agak bingung juga. Itu. Jadi itu aja saya bilang Bu, walaupun tidak dimasukkan belum ya, bukan tidak. Belum masuk aplikasi ini untuk peserta didik lainnya, tapi metode pembelajaran yang kami harapkan itu yang ada pretest, kemudian warning report dan post-test yang kami ambil. Kami ambil topik dan soalnya itu dari ujian kompetensi profesi, kami anggap aplikatif. Jadi kalau ada 7 bagian subbagian yang mau dipelajari. Jadi masing-masing kami ambil satu contoh soal itu pasti. Nanti begitu soalnya kami evaluasi pretest post-testnya. Kalau memang tidak sampai 50%, kami anggap memang belum mencapai kompetensi. Itulah gambarannya. Ya, terima kasih. Maaf untuk yang kedua, Ibu Linda silakan. Baiklah, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Untuk informasi juga Bu, rapat evaluasi kinerja Kompordik tahun 2023 ini bukan kali pertama ya Bu, mungkin karena baru pertama Sarmut ya Bu ya. Alhamdulillah udah 4 tahun kita laksanakan. Dan untuk informasi, untuk hari ini kita menghadirkan dari yang ber-MOU sama kita. Untuk besok pagi kita khususnya ke dosen pendidik klinis, yaitu untuk KSMF yang mengajari dokter muda. Nanti di hari Sabtu kita juga melaksanakan rapat evaluasi juga bersama CI sama pendamping poli. Jadi 3 hari ini berturut-turut, ini memang program kinerja kita untuk mengevaluasi, karena apapun yang kita buat Bu, Bapak, apabila tidak ada evaluasi itu menurut kami itu nol. Ya, jadi di sini juga tadi kami ada membagikan kertas, mungkin tidak semuanya juga berkesempatan untuk berbicara, itu dimohon untuk mengisi, nanti pas di akhir pertemuan bisa kita menerimanya. Kemudian Bu, untuk pertama yang aplikasi ya Bu, untuk nakes lainnya seperti gizi itu sudah ada Bu. Mungkin kalau di farmasi karena banyak ureannya belum sempat kami tadi seperti yang dibilang sama Dokter Heni yang mengerjakannya itu untuk aplikasi memang dari CMRS, tetapi dari kami juga nanti melihat Bu apa aja yang akan dituangkan, mungkin keterbatasan waktu juga dan tenaga yang ada di Kompordik. Baik Bu, untuk pertanyaan bagus nih ya Bu, yang mungkin tadi juga kita yang dibicarakan oleh Pak Direktur mengenai asrama. Jujur Bu, asrama saat ini yang tersedia khusus untuk koas ya. Kenapa hal untuk koas saja? Karena itu memang ada supportnya ya Bu dari Fakultas Kedokteran UNSU. Jadi kalau memang wacana kita nanti di tahun 2024 dan memungkinkan ada wahananya atau tempatnya, bisa mungkin dari kita kolaborasi ya Bu. Ibaratnya adalah sumbangan ya, seperti yang dari FK UNSU memberikan ke rumah sakit. Jujur karena rumah sakit kita ini rumah sakit pemerintah ya Bu, mungkin juga banyak hal yang harus dipikirkan, mungkin dari sarana yang lain untuk menunjang pelayanan ya Bu, bukan peserta didik tidak menunjang pelayanan, tapi mungkin agak lebih bagusnya lagi kalau memang itu asrama itu kita bangun nanti adalah kolaborasi antara rumah sakit dengan kampus, dari institusi yang lain pun seperti itu gitu. Itu mohon kami juga Bu nanti sama-sama kami bicarakan dengan atasan dan orang pihak dari institusi juga seperti itu. Kemudian untuk kedisiplinan ya Bu, memang kami di sini Bu bukan hanya peserta didik aja, tetapi pegawainya sendiri pun seperti itu Bu. Hadir bagaimana dengan proses pembelajaran mahasiswa. Kemudian yang kedua mengenai aplikasi tadi Dok, saya ingin bertanya apakah aplikasinya itu hanya mendaftar nama-nama, daftar keterampilan klinis atau keterampilan penyakit, itu yang pertama. Kemudian apakah akan diverifikasi oleh pembimbingnya atau mahasiswa bisa dengan sesuka hati memasukkan daftar penyakitnya. Kemudian yang kedua, sekarang kan juga melakukan rapat evaluasi, saya lupa dari admin datang atau tidak waktu ini yang terakhir ya yang via Zoom.
Nah, dari situ saya juga sudah presentasikan bahwa untuk anti tampungan masih ada kegiatan metode pembelajaran yang tidak dijalankan untuk bagian-bagian tertentu, misalnya seperti BST itu tidak full 100%, kemudian misi X masih ada yang tidak melaksanakan sama sekali. Apakah di aplikasi itu juga ada data mengenai kegiatan pembelajaran itu atau tidak? Kalau memang tidak ada, bagaimana dari anti tampungan untuk mengevaluasi pelaksanaannya? Terima kasih. Jadi mereka itu tetap diberikan tugas-tugas seperti BTEK, proses, ya, BSD, BCX, ya. Dan kemudian ada pembacaan seperti jurnal, kemudian reparat, sama lapor kasus. Karena itu kami cek setiap hari Sabtu. Tugas-tugas ini apa mereka jalankan atau tidak, kan gitu, ya. Ternyata mereka jalankan. Kalau mereka jalankan, kami akan pertanyaan sama dosen pembimbingnya, kenapa tidak dijalankan, kan gitu. Ternyata dosen pembimbingnya itu menjalankan. Kemudian selama pendidikan, yang 2 kali dia datang ke rumah sakit, ya, sedikitnya dipercayakan kepada tensinya, ya, itu tambahkan approve. Ya, memang nggak kita harapkan seperti itu, tapi itulah ya yang ada yang bisa dipercayakan untuk hari ini, ya. Dan kemungkinan nanti dokter udah selesai ya tahun depan 2, ya. Mungkin tahun depan sudah ada lagi ya dokter spesialis radiologi untuk penambahan di sini, ya, yang disekolahkan dari kesehatan. Itu ya. Kemudian perihal tadi tentang aplikasi, ya, aplikasi itu mungkin itu sudah diverifikasi di hari Sabtu itu kami cek, ya, kami lihat itu, ya, apakah itu memang sudah dijalankan atau belum? Karena kan ada di aplikasi itu foto-fotonya, ya. Kan kalau di Indonesia pakai logbook, ya, di logbook itu sudah ya diparok atau belum, ya. Jadi tujuannya untuk apa kami lakukan itu? Kami mengharapkan ada siswa yang belajar di rumah sakit ini, ya, ilmunya ada. Itu yang kami harapkan, ya. Jangan keluar dari rumah sakit ini nggak ada ilmunya. Karena salah satu contoh, ya, dari FK UNSU, dari pembelajaran klinisnya, ya, memuaskan. Jadi UKMPBD-nya hasilnya sangat memuaskan juga. Itu contohnya. Tapi dari Indonesia saya kurang mengerti hasil UKMPBD-nya di mana, gitu ya. Kalau dia berhasil di klinis, UKMPBD-nya mudah-mudahan juga berhasil. Kuncinya di situ, Bu. Kira-kira itu lagi ya. Mungkin Ini ya Dokter Vero ya, Dokter Vero ya. Iya, Dokter Vero. Memang agak Dokter Vero. Mungkin yang dokter lebih tanyakan kepada yang akan kita kerjakan ya mengenai aplikasi. Kalau selama ini memang penginputan peserta didik itu sesuai dengan kegiatan mereka. Contohnya mengikuti visit, mendampingi poli, itu isinya. Jadi kami lihat begitu dia bentuknya uraian, dia nggak terfokus. Jadi inilah bentuk aplikasi yang kita kembangkan. Kecil ya. Kalau Ibu lihat di sini, ini inputannya Bu, follow-up kasus. Ini tabel yang akan muncul kalau kita menjadi peserta didik. Tanggal, inisial pasien, nomor rekam medis dosen pembimbing.